Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya itu harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman pada sore hari ini mengingatkan kembali bahwa setelah kematian ini ada kehidupan yang baru. Quo vadis, kemana setelah manusia mati? Memang tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu setelah orang mati? Apakah Anda pernah diberitahu suami atau orang yang telah mendahului Anda, nanti setelah mati ada hidup lagi? Tidak ada. Karena tidak jelas dan tidak pasti, tidak heran kalau kemudian setiap orang yang mau mati pasti takut, karena tidak jelas. Siapa di sini yang tidak takut mati? Tidak ada kan? Atau ada? Enggak ada. Saya kalau ditanya, Romo takut mati enggak? Kan sudah jadi Romo. Ya takutlah. Buktinya apa? Pusing sedikit aja sudah cari obat supaya enggak mati ya. Jadi orang enggak ada yang tahu, karena ketidaktahuan itulah maka orang mengalami kecemasan, ketakutan. Bagaimana nanti? Dijelaskan juga tidak bisa.
Orang yang sudah mati juga tidak bisa beritahu orang yang masih hidup. Ya, nggak ada yang bisa. Ya, ini serba misteri. Ya. Sehingga bagi orang yang karena salah ajaran, ya karena ini sekarang kan banyak ya banyak ajaran-ajaran yang barangkali mungkin dia sendiri tidak mendalami ya. Ya kalau besok mati enggak ada kehidupan lagi, ya sudah selama hidup di dunia seenaknya. Ya, mau mabuk, mau main perempuan. Toh setelah mati gak ada yang tahu. Karena ada banyak sekarang ini di dunia ini ajaran-ajaran sesat. Kalau kita tidak waspada, maka kita juga bisa terpengaruh. Begitu juga keyakinan atau ajaran yang diyakini oleh orang Saduki. Orang Saduki itu salah satu kelompok yang ada di masyarakat Yahudi kecuali orang Farisi dan orang ahli Taurat. Ya. Jadi mereka ada di dalam tingkatan atau di dalam ya kayak bangsa Indonesia begini ini ada suku ini begitu ya. Jadi orang Saduki itu salah satu orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Mati ya sudah selesai. Mereka mau dijajah oleh penjajah, ndak urusan, pokoknya bisnisku jangan kau halang-halangi dan aku ndak peduli ya. Kamu mau jajah di negaraku, jangan utek-utek saya, jangan ganggu saya, begitu ya. Sebaliknya orang ahli Taurat dan orang Farisi ini orang yang mempercayai ada kehidupan lewat kitab-kitab mereka, terutama kitab Taurat ya. Maka tidak heran kalau kemudian mereka datang kepada Yesus dan menceritakan tentang pasang suami istri yang di dalam kebiasaan orang Yahudi kalau suaminya meninggal lalu kemudian tidak menurunkan anak, adiknya harus ngawini istrinya kakaknya tadi ya, yang pertama ya. Harus, itu karena hukum ya. Diceritakan di sini ada ditinggal mati belum punya keturunan, maka diambil adiknya. Terus menerus mati lagi ya. Ini perempuannya sakti karena yang mati suaminya terus sampai 7 ya. Kenapa 7? Kok ndak lebih atau kurang Romo? Ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti 7 itu angka sempurna di Yahudi sehingga sering dipakai sebagai simbol. Ya, 7 itu angka sempurna. Kan ini sejajar. Bacaan yang pertama tadi kitab Makabe, ada 7 bersaudara, seorang ibu punya anak 7 laki-laki. Ya, mereka disuruh makan itu babi haram, enggak mau. Ya. Sampai 7 loh, sama-sama 7-nya. Itu artinya angka sempurna ya. Sudah itu aja yang perlu kita ketahui. Enggak usah diperlebar. Jangan Romo diteruskan. Karena apa? Mau tak mistik. Lu untuk apa? Tak tomboi nanti, wah belain nanti kalau begitu ya. Bukan, ini jadi kita enggak tahu, kita hanya tahu 7 itu angka sempurna. Bacaan pertama mengatakan demikian dan bacaan Injil 7 bersaudara sempurna ya. Mati ya.
Baru setelah 7-7-nya meninggal, ya, istrinya ikut meninggal, ya. Berarti kan istrinya lebih sakti, karena ngadepi 7 orang laki-laki kalah semua, mati semua, tinggal dia. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan Allah, dia kalah, dia yang mati kemudian. Nah, karena secara hukum sah, ya, orang itu kan kebanyakan akan menikah lagi kalau hukum mengesahkan. Harusnya kan tidak demikian, ya. Tetapi nunggu hukumnya. Maka kalau boleh kira-kira ada hukum yang membolehkan suami itu laki-laki punya istri 10 gitu, ya ditekati duwe bojo 10. Sing penting sah, rak gitu. Ya, tapi karena di sini tidak dikatakan begitu, hanya pokoknya harus diambil, ya. Maka 7-7-nya sah, baik menurut aturan hukum yang ada dan juga menurut, ya, pemerintahan tentunya, ya, agama maupun pemerintahan dilegalkan, boleh. Nah, maka pertanyaannya, suaminya yang pertama sampai yang ke-7 sah apa enggak? Sah kan menurut hukum dan menurut pemerintahan, sah, ya. Maka Tuhan kalau nanti mereka meninggal semuanya, siapa yang sah? Lha 7-7-nya sah. Lah engko rak oyo-oyoan. Lah nanti masuk ning surga tukaran perkara bojo. Ning donya wis tukaran perkara suami istri, di surga juga sama. Lah nek padha ae gawe apa? Buat apa? Ya. Tetapi kita lihat, ya, Tuhan mau dijebak. Siapa manusia itu mau menjebak sang kesempurnaan? Maka langsung Yesus mengatakan, Tuhan, mana ini yang sah? Ke-7-7-nya kan suaminya, dia juga istrinya. Yesus langsung berkata apa? Sesat kau. Mau apa? Kau nurut pikiranmu sendiri. Ya, di rumah Bapakku sudah tidak ada lagi orang kawin dan dikawinkan. Itu hanya untuk dunia. Ya karena orang sudah hidup bersama Allah, dia kekal. Ya, dia tidak akan mati lagi. Ya, lah ngapain kalau tidak mati harus nikah? Karena kita tahu mati, maka orang menikah untuk melanjutkan generasi, kan gitu. Coba kalau Anda tahu hidup terus, kira-kira lho ya, kira-kira ini, tak kira ora gelem rabi. Pusing orang nikah itu, sungguhan. Emang kayak Romo nikah, makanya saya ndak mau nikah. Gitu aja kok susah itu loh ya. Repot-repot buat apa? Makanya itu kayak Romo tahu aja nikah itu susah. Loh, justru karena saya tahu, maka saya ndak mau menikah. Kan gitu. Ya kan simpel aja toh. Lah Romo enggak ngalami kok. Lho nek aku ngalami, aku ora dadi Romo, rak gitu toh. Lho lah enak-enak aja, simpel-simpel aja loh ya. Ngapain kita itu pusing 7 keliling? Ya. Lah Romo soalnya ndak ngalami, jadi ya nggak tahu rasanya kalau disakiti, diduakan itu sakitnya tuh sampai di sini Romo. Lho iya ta. Ya mbok aku dhewe gak tau ndek bojo ora tau disakiti. Ikulah bejone nek dadi Romo. Makane dadi Romo. Nah, anak muda itu loh ya.
daripada disakiti ya. Lalu Anda terus jadi kayak dunia ini sudah runtuh begitu, rugi. Disakiti ya sudah, biarkan aja, engko nek kesel lak leren dhewe. Enak aja ngomong ya, nggak ngerasain ya. Apa memang harus ngerasain? Ya toh? Apakah kevalitan sesuatu itu kalau orang merasakan? Bisa bagus. Orang tahu itu tidak harus karena merasakan. Kalau hanya ukurannya jajal kowe ngrasakno, saya yakin tidak ada orang mau jadi dokter jantung. Kenapa? Dia harus jantungan dulu, mau? Nggak mau kan? Nggak ada orang yang mau jadi dokter yang ngurusi orang gila. Karena kalau sahnya dia harus jadi gila dulu, mau? No, nggak mau. Ya. Itu sebabnya kita melihat bagaimana kemudian Yesus mengatakan sesat kau. Ya. Di dunia kamu sudah sibuk urusan itu. Masa di rumah Bapakku juga kamu sibuk urusan itu? Maka kalau di surga nanti orang bersatu dengan Bapa, masih ada yang menjanjikan urusan-urusan begitu, ya maaf menurut saya sama seperti dikatakan Yesus, sesat. Apalagi menjanjikan wanita-wanita cantik, sesat. Ngapain susah-susah lalu naik lagi nggak terima apa itu wanita-wanita cantik, ratu-ratu cantik, sesat. Nggak cukup ratu-ratu cantik, lebih tinggi lagi apa? Widodari. Sesat ini menurut saya ya. Tapi kalau orang mau meyakini itu ya sudah, silahkan ya. Tapi menurut saya ya enggak lah ya. Kalau misalnya ada bunga sudah mati, nanti dia tumbuh ada bunga baru, ya pasti akan baru lagi toh. Begitu juga kematian manusia, setelah mati dia akan mengalami hidup yang baru. Makanya itu Yesus mengingatkan ya, supaya bahwa kalau kamu mengimani Yesus Kristus, ya kamu akan punya kehidupan baru. Ya, bukan kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang baru, yaitu kamu akan dibangkitkan. Itulah keuntungan orang yang mau menerima ajaran Yesus. Kita melihat bagaimana bacaan hari ini menjelaskan bahwa Allahmu, kata Rasul Paulus, ya, Allahmu Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allahmu Allah orang yang hidup, bukan Allah orang yang mati. Maka kita bersyukur kalau kita sudah mau menerima iman kepada Kristus, ya tentulah kalau dia dibangkitkan, kita yang mengimani juga akan mendapatkan kebangkitan kekal. Karena Allah kita bukan Allah orang yang mati, Allah orang yang hidup. Maka tidak ada kematian di dalam dia. Dan itu telah dibuktikan oleh Yesus sendiri bahwa kemudian ia bangkit. Dan ketika bangkit dia tidak hanya menampakkan pada satu orang, tetapi kepada banyak orang. Para rasul juga tidak mengalami dia bangkit, enggak. Waktu Yesus sudah mati, para rasul belum mati. Tetapi mengapa mereka mengajarkan iman kebangkitan? Karena mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus menyampaikan bahwa yang percaya kepadaku
dia akan memperoleh hidup kekal, dan pada akhir zaman kubangkitkan. Yaitulah keuntungan kalau kita mengimani Yesus. Maka kita karena sukacita itulah, maka ya tinggal kita itu dalam arti tertentu ya banyak bersukacita. Ya. Karena kebangkitan kita hanya karena kemurahan penebusan Kristus. Maka orang-orang Katolik itu harusnya menampakkan sukacita dalam hidup. Wong dadi Katolik kak merengut ae, sambat ae. Loh, kecuali kan ketika kamu, waduh nanti kalau mati gimana ya supaya saya bisa hidup kekal. Anda tahu bahwa Anda tidak bisa bangkit dari kematian, itu baru murung. Lah kalau sudah dijamin oleh Yesus, ya Anda tinggal sukacita lah. Jangan lagi ada air mata, jangan ada lagi kesedihan yang berkepanjangan. Karena kata Rasul Paulus, kalau engkau nanti mati karena iman akan Kristus, kamu akan bertemu muka dengan Tuhan yang kamu imani. Sekarang kita belum bisa bertemu muka dengan muka karena kita masih hidup. Selama ini kan Anda hanya tahu ngerti Yesus digambar film toh, kan enggak tahu kenyataannya. Pengen tahu apa Anda sama Yesus? Itu kan gambar, diajarkan. Lah Anda pengen tahu bener apa Anda ketemu Yesus sungguh enggak? Lo berarti enggak seneng mbek Yesus. Enggak rindu Yesus berarti. Lawang tak tanya yo meneng ae gitu loh ya. Lah kamu kepengen ketemu ndak? Selama ini kan hanya diajarkan, tunjukkan gambarnya. Lah punya rindu pengen ketemu pora? Kalau kamu kangen sama pacarmu pengen ketemu ndak? Pengen. Lah sekarang kamu mengimani Yesus, pengen kangen Yesus, pengen ketemu dia ndak? Cek wedi ya. Aneh kok ya. Nek pacar cepet kepengen ketemu Romo, sudah lama ndak ketemu. Lah sekarang nek diganti pacarmu Yesus, pengen ketemu ora? Lho cek wedi to kandhani repot to. Enggak ada yang pengen ketemu. Ada ndak? Hah? Ndak pengen? Berarti Yesus itu hanya gambar. Kepengen ketemu ndak? Pengen? Ngene jek ndelok kiwa tengen sik. Akeh ora sing ngene-ngene ya. Pengen ketemu ndak? Pengen mati yo. Lah ya penak lho. Lho memangnya Pak Rasul Paulus gitu, kalau kita mati kamu baru ketemu dengan Tuhanmu muka dengan muka. Lah sekarang pengen mati yo lho. Kan sesuatu yang simpel lah itu ya. Artinya bahwa kematian tidak perlu menakutkan Anda. Ya. Seperti kata Rasul Paulus, banyak Rasul Paulus mengatakan itu. Ya, kalau kamu sudah beriman kepada Kristus, jangan seperti orang yang tidak punya harapan. Kau kira kau tidak tahu orang yang mati bagaimana nanti? Harus tahu, jangan seperti orang yang tidak tahu setelah orang mati itu kemana. Yesus menjadi bukti iman kita bahwa percaya kepada Dia. Yesus sendiri berkata, dan bukan janji asal janji. Yang percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup kekal dan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu janji Yesus. Itu tawaran Yesus kalau kita mau mengimani. Namun apakah kita setia untuk iman kepada Kristus akan kebangkitan itu? Jika kita mau percaya sungguh bahwa iman kebangkitan akan menyelamatkan saudara-saudari dari kebinasaan dan Anda akan mengalami
kehidupan kekal. Semoga iman akan kebangkitan Kristus menjadikan Anda teguh di dalam iman sampai maut memanggil kita semua dikumpulkan jadi satu dalam kerajaan Bapa. Tuhan memberkati iman saudara sekalian. Amin.